Hai, halo semuanya. Sekarang jam 12.42. Dan 12.42 kelihatan gak ya? Sekarang jam 12.42 malam, hampir jam 1 dan gak bisa tidur kayak biasa. Sebenarnya ada banyak tweet yang dibaca hari ini. Salah satunya adalah 105 CPNS mengundurkan diri. Dan banyak cerita dan juga banyak berita lain yang ngabarin ada ratusan calon pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri. Dan sebenarnya ini jadi perbincangan yang hangat juga mungkin bagi kita selaku anak muda. Dan kita ngelihat fenomena-fenomena kayak gini itu kayaknya udah mulai banyak bermunculan gitu, terutama bagi kita yang mungkin generasi Z atau generasi milenial. Kalau bisa ditarik ke belakang di tahun 2019, 2020, dan 2021, di mana pada saat saya sendiri mau lulus dan sudah lulus gitu ya, orang tua saya juga sering bilang dan nawarin gitu untuk jadi CPNS, daftar CPNS. Bahkan di tahun kemarin pun 2021 pun saya mendaftar gitu CPNS di Pemprov Jawa Barat. Terus belum sempat ikut tesnya, tapi sempat nganterin kakak ke tempat tes gitu. Jadi waktu itu kakak tes duluan, baru saya besoknya. Cuman waktu itu tesnya di Jakarta Timur dan saya di Cikarang, dan tesnya itu jam 7 pagi dan syaratnya itu harus datang 1 jam sebelumnya gitu. Jadi jam 6 harus datang. Dan akhirnya saya nggak datang karena telat bangun, otomatis gugur gitu. Dan memang karena nggak diniatin serius dalam diri, nggak diniatin untuk bener ayo belajar ikut gitu. Cuman ya iseng-isengan aja gitu, ikut daftar, ikut ngeramein dan lain sebagainya. Baik lagi tentang 105 CPNS yang mengundurkan diri, dan mungkin teman-teman juga udah pada tahu alasan utama mereka mengundurkan diri adalah karena mereka tahu gitu, setelah mereka diterima PNS, gaji mereka yang akan mereka terima adalah sekian gitu. Dan ini kayaknya terlalu munafik kali, dimana mereka yang mengundurkan diri ini mungkin beberapa di antara mereka nggak searching dulu atau nggak cari tahu dulu posisi tempat yang sekarang atau yang akan mereka tempati itu tuh dapat gaji berapa, range-nya gitu. Kayak ya udahlah, yang penting di sini dekat rumah, yang penting dapat tempat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka tahu gitu gaji sesungguhnya berapa dan mereka nggak puas gitu. Akhirnya mereka cabut. Maksud saya kayak 105 orang ini udah berhasil gitu ngalahin ratusan ribu orang lain, dan kasihan mereka gitu yang belum sempat dapat kursi atau belum sempat dapat jatah gitu di kursi CPNS, tapi mereka yang dapat malah mengundurkan diri. Baik lagi soal kenapa mereka mengundurkan diri dan karena gaji, sebetulnya ini beberapa problematika gitu selaku kita anak muda yang sebetulnya kita nyari gaji yang range-nya mungkin minimal banget UMR gitu. Beberapa di antara kita mungkin lebih prefer untuk memilih company atau perusahaan swasta yang gajinya itu kadang justru malah di atas UMR atau UMP gitu, ketimbang sama PNS yang mungkin gajinya sudah ditentukan sekian, gaji pokok, tunjangan, dan lain sebagainya. Dan ini juga ada aspek masa depan mungkin ya. Karena beberapa di antara kita itu mulai mikir kalau kerjaan yang gitu-gitu aja itu mungkin akan membosankan gitu, karena kita ngelihat PNS yang ada di benak kita yang kerjanya gitu-gitu aja, melakukan kegiatan yang sama setiap harinya selama bertahun-tahun. Dan di antara kita mungkin akan nanya ke diri kita sendiri, apakah kita akan kuat dan sanggup untuk kerja dengan sistem kayak gitu, yang mungkin kolot lah, sistem lama lah, atau mungkin diisi sama beda generasi gitu, bukan generasi kita yang muda lagi. Menyikapi 105 orang yang mengundurkan diri ini, sebetulnya saya ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, mungkin saya sepakat gitu untuk resign dari pekerjaan yang mungkin bikin kita gak nyaman, baik dari segi tempatnya, lingkungannya, dan gajinya gitu. Karena kan hidup pilihan gitu, kita milih sesuatu yang menguntungkan kita aja gitu.
Kalau misalnya pilihan itu nggak menguntungkan kita, ya kita bebas untuk keluar atau memilih jalan lain asalkan kita tahu konsekuensinya. Dan kalau nggak salah BKN itu akan menerapkan sanksi atau konsekuensi di mana kita itu harus ganti berapa kali lipat gitu untuk ngegantiin biaya mengundurkan diri atau resign kita gitu. Dan ya kalau misalnya kalian udah tahu itu, kalian udah nyiapin, ya it's okay gitu. Tapi kalau kalian nggak nyiapin, terus kalian belum tahu resikonya, belum tahu efek samping dari apa yang kalian ambil, justru itu malah jadi ceroboh gitu kalau menurut saya. Karena mungkin beberapa instansi, beberapa tempat, atau mungkin peraturan di BKN itu menyarankan kalian harus ganti rugi beberapa kali lipat ketika kalian memilih mengundurkan diri sebelum 10 tahun atau sebelum beberapa tahun. Kalian mungkin bisa cari tahu dan bisa lebih banyak tahu dibanding saya, karena saya juga jujur masih belum tahu dan awam banget tentang sistem di CPNS, BKN dan lain sebagainya. Dan pandangan pertama tadi sebetulnya mengarahkan kepada tindakan kalian yang akan kalian ambil itu harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai kalian udah tahu nih konsekuensinya, tapi kalian gak mempersiapkan apa yang mau kalian ambil gitu. Akhirnya orang-orang, keluarga justru malah ketambahan beban kalian gitu karena kalian resign dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pendapat tentang ketidaksetujuan gitu terkait dengan resign atau pengunduran diri ini. Karena kita tahu gitu yang namanya CPNS, kursi di mana ratusan ribu orang memperebutkan puluhan kursi, itu tuh susah banget gitu. Bahkan saya pun ngerasain di mana kakak saya dan teman-teman saya juga ditolak gitu karena nilainya kurang lah, saingannya terlalu banyak lah, instansinya terlalu ketat dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya ya udah mereka tersisihkan gitu. Nah, orang-orang yang udah dapat kursi ini harusnya bersyukur gitu dengan hasilnya, dengan apa yang akan nanti mereka dapatkan, atau dengan apa yang kalian kalahkan gitu, yaitu kita dan orang-orang yang gak lolos. Kalau misalnya kalian mungkin melihat ada ketidaksesuaian antara apa yang kalian akan dapatkan di tempat yang baru, ya sebetulnya itu salah kalian sendiri karena gak searching sebelumnya kah, atau kalian mungkin malah ngiranya kalian akan dapat gede gitu karena omongan-omongan orang dan lain sebagainya. Dan ini yang sebetulnya sangat disayangkan banget kalau misalnya kalian gak cari tahu dulu tentang gaji, tentang salary, tentang apapun yang berkaitan dengan tempat kerja baru kalian gitu. Dan jadi kalau menurut saya ini kayak dua sisi koin. Satu sisinya adalah sisi baik karena ya namanya juga hak kalian, hidup kalian gitu ya, kalian yang menentukan sendiri, kalian yang bebas untuk nyari di mana tempat kalian bekerja. Tapi di sisi lain, di koin sebaliknya, kalian justru harus bersyukur gitu, dapat tempat yang enak, masa depan atau masa tua kalian terjamin, kalian juga menjadi dapat nilai plus di mata calon mertua atau di mata orang lain karena kalian PNS. Karena saya juga tahu masih banyak orang di luar sana yang mikir calon idaman adalah PNS gitu ya. Dan itu harusnya kalian syukuri gitu, nggak perlu mengundurkan diri dan lain sebagainya. Kalian cuman tinggal nikmatin proses yang ada, kerja sampai pensiun, udah dapat pensiunan dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin beberapa di antara kita ada yang pro dan kontra gitu. Cuman kalau saya sendiri lebih kepada kontra gitu. Saya nggak setuju 105 orang ini resign karena kalian itu udah terpilih gitu. Kalian udah masuk, kalian udah lolos, dan kalian udah dinyatakan diterima, tapi malah kalian mengundurkan diri. Kasihan untuk orang-orang yang tersisihkan dan gak dapat kursi ini. Oke, itu aja kali ya bacotan malam ini. Gak jelas banget, cuman itu aja yang pengen disampaikan karena memang kami juga pekerjaan, kadang kita nyari yang lebih, kadang kita nyari salary yang lebih gede, lingkungan yang lebih nyaman, gak toksik, kerja sama teman seumuran dan sebagainya. Ya, baik lagi pilihan hidup masing-masing. Itu aja. Thank you sudah menonton sampai habis. See you dan bye-bye.